Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zinuraini, kelas 5C, NIM 19010303. Baiklah, pada pertemuan kedua ini saya akan menjelaskan tentang tujuan, fungsi, evaluasi, dan ruang lingkup evaluasi pendidikan matematika. Fungsi, tujuan, kedudukan, prosedur, dan ruang lingkup evaluasi pembelajaran matematika. Evaluasi berasal dari kata evaluation yang berarti suatu proses yang sistematik dan sinabung untuk mengetahui sejauh mana efisiensi kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan dan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dapat diartikan sebagai penentuan kesesuaian antara tampilan dengan tujuan-tujuan. Hal yang dievaluasi adalah karakteristik dari siswa dengan menggunakan suatu tolak ukur tertentu. Karakteristik tersebut adalah tampilan siswa dalam bidang kognitif atau pengetahuan intelektual dan akal, afektif, sikap, minat, motivasi, emosional, dan psikomotorik atau keterampilan gerak tindakan. Tampilan tersebut dapat dievaluasi melalui lisan, tertulis, maupun perbuatan. Selanjutnya, fungsi evaluasi. Pelaksanaan evaluasi mempunyai banyak fungsi, baik sebagai alat seleksi, alat pengukur keberhasilan, sebagai alat penempatan, dan juga sebagai alat diagnostik. Yang pertama, sebagai alat seleksi. Maksudnya, evaluasi dapat digunakan untuk melakukan seleksi dalam penerimaan siswa baru dari suatu sekolah. Dengan evaluasi dapat ditentukan sejumlah siswa tertentu yang memenuhi syarat sebagai calon siswa yang akan diterima. Selanjutnya, sebagai alat pengukur keberhasilan, di sini maksudnya evaluasi dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh tujuan yang dapat dicapai setelah kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Selain itu, melalui evaluasi dapat dilihat pula sampai sejauh mana seorang guru telah berhasil dalam menerapkan metode dan pendekatan penguasaan materi, serta kebaikan dan kelemahan kurikulum yang dipakai sebagai alat Selanjutnya, sebagai alat penempatan, maksudnya evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui dengan baik termasuk kelompok mana seorang siswa harus ditempatkan. Sekelompok siswa yang mempunyai hasil evaluasi yang sama ditempatkan pada kelompok yang sama pula. Penempatan yang cocok dengan kondisi masing-masing siswa lebih memungkinkan untuk dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya secara optimal, sehingga hasil belajar pun akan mencapai tujuan dengan baik. Selanjutnya, evaluasi sebagai alat diagnostik. Maksudnya di sini diagnosa kesulitan belajar siswa, yaitu mengetahui letak kelemahan dan kebaikan siswa dalam penguasaan setiap konsep matematika yang telah diajarkan. Hasil ini dapat digunakan untuk memberikan penyembuhan yang tepat sesuai dengan jenis dan tingkat kesulitannya dalam bentuk pengajaran remedial. Oke, selanjutnya tujuan evaluasi. Dalam fungsi evaluasi sebagai alat seleksi, terkadang terdapat di dalamnya tujuan evaluasi, yaitu untuk mendapatkan calon siswa pilihan yang cocok dengan suatu jurusan dan jenjang pendidikan tertentu. Dalam fungsi evaluasi sebagai alat pengukur keberhasilan dan diagnostik, terkandung di dalamnya tujuan evaluasi, yaitu untuk mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam proses pendidikan yang telah dilaksanakan. Apabila hasil yang dicapai belum sesuai dengan yang diharapkan, perlu dicari faktor penyebab yang menghambat tersebut. Selanjutnya, dapat dicari jalan untuk mengatasi. Dalam fungsi evaluasi sebagai alat penempatan, terkandung di dalamnya tujuan evaluasi, yaitu untuk menentukan pendidikan lanjutan siswa agar sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Adapun kedudukan evaluasi dalam kegiatan belajar mengajar berada sebelum, selama, dan sesudah kegiatan belajar berlangsung. Sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung, evaluasi dilakukan oleh pihak sekolah, terutama guru. Hal-hal yang dievaluasi diantaranya meliputi calon siswa mengenai usia kematangan kognitif, kondisi fisik, dan kesiapan sarana dan prasarana sekolah. Pelaksanaan evaluasi
bisa melalui tes tertulis, lisan, perbuatan, ataupun dengan pertimbangan melalui pengamatan atau observasi pelaksanaan. Pelaksanaan evaluasi bisa melalui tanya jawab lisan dalam setiap kegiatan belajar mengajar seperti kuis, tes, supormatif, atau minimal introspeksi diri. Selanjutnya, prosedur evaluasi. Prosedur evaluasi terdiri dari perencanaan, pengumpulan data, verifikasi data, analisis data, dan penafsiran. Tahap perencanaan meliputi kegiatan merumuskan tujuan evaluasi yang akan dilaksanakan, seperti metode evaluasi yang akan dipakai, menyusun alat evaluasi yang akan digunakan, menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan, dan menetapkan frekuensi evaluasi. Selanjutnya, ruang lingkup evaluasi. Objek evaluasi. Objek evaluasi adalah segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan evaluasi, yaitu masukan atau input, proses, dan keluaran atau output. Masukan atau input yaitu calon siswa yang akan dibentuk menjadi manusia-manusia dewasa yang berpribadi utuh, merupakan subjek didik dalam kegiatan belajar mengajar. Karakteristik siswa sebagai masukan dalam proses belajar mengajar yang dievaluasi mencakup 4 hal, yaitu pertama, kemampuan atau sebagai alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur kemampuan ini disebut tes kemampuan atau attitude test. Yang kedua, kepribadian, yaitu alat evaluasi yang digunakan untuk mengetahui kepribadian ini disebut tes kepribadian personality test. Yang ketiga, sikap, yaitu alat evaluasi yang digunakan untuk mengetahui sikap seseorang terhadap sesuatu hal yang atau disebut tes sikap atau attitude test. Dan yang keempat, inteligensi, yaitu alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur inteligensi disebut tes inteligensi. Selanjutnya terdapat proses. Proses ini berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas. Unsur-unsur yang terlibat dalam proses tersebut adalah kurikulum, mata pelajaran, pendekatan dan metode, cara menilai, sarana dan media, sistem administrasi, guru, dan personal lainnya. Untuk mengevaluasi proses dalam matematika bisa dilakukan dengan menyajikan soal tertulis tipe uraian atau esai. Di samping itu, evaluasi proses dalam matematika bisa dilakukan melalui observasi terhadap siswa dalam melukis atau menggambar dengan menggunakan alat simulasi atau penjelasan lisan tentang konsep matematika di depan kelas. Selanjutnya terdapat keluaran atau output. Output pendidikan adalah lulusan suatu jenjang pendidikan tertentu. Dalam hal ini yang disebut output adalah kondisi setelah kegiatan belajar mengajar atau proses dilaksanakan. Evaluasi terhadap output ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian siswa setelah menjalani proses belajar mengajar. Oke, selanjutnya kita masuk ke evaluasi program pendidikan. Di sini evaluasi program pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu evaluasi secara rasional dan evaluasi secara empirik. Evaluasi secara rasional maksudnya cara ini bisa dilakukan sebelum suatu program dilaksanakan atau pada saat suatu program selesai dibuat. Evaluasi dengan cara ini tidak mendapatkan hasil evaluasi yang bersifat kuantitatif, akan tetapi berupa dugaan-dugaan tentang kelayakan program yang dievaluasi itu. Adapun evaluasi secara empirik yaitu berdasarkan pengalaman nyata di lapangan. Dalam hal ini sekolah. Jadi, evaluasi program pendidikan secara empirik diperoleh dari pelaksanaan program tertentu, tidak hanya melalui pertimbangan rasional yang sifatnya dugaan. Tolak ukur yang digunakan adalah tolak ukur empirik, dengan menggunakan kriteria pengukuran yang sifatnya kuantitatif ke dalam bentuk bilangan atau kuantitatif. Yang terakhir, evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar dapat dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung atau sesudahnya. Selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, siswa dapat dievaluasi melalui tanya jawab lisan sambil mengarahkan
menerapkannya pada konsep atau materi baru. Evaluasi pada akhir kegiatan bisa dilaksanakan pada setiap akhir pertemuan, pada setiap minggu atau setiap akhir semester. Evaluasi hasil belajar sifatnya berupa tes kemampuan, yaitu mengukur sampai sejauh mana tingkat penguasaan materi pelajaran yang telah disajikan dalam kegiatan belajar mengajar. Oke, selanjutnya evaluasi non-tes. Evaluasi non-tes ini adalah evaluasi di luar evaluasi hasil belajar. Evaluasi non-tes titik beratnya adalah bidang afektif, seperti sikap dan minat siswa terhadap pelajaran matematika. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.